SOP rumah sakit dan dokter katanya tebelnya udah kayak kitab suci dari barat, Kang. Tapi dijalankan atau pengawasannya seperti apa? Apakah perlu dibuat SOP lagi? Iya, konsen kita sebenarnya adalah melindungi warga negara, terutama perempuan dan anak serta kelompok rentan dari predator seks berkedok profesional. Baik di dunia kesehatan, dunia pendidikan, atau apapun. Yang berseragam ya, Kang? Itu kalimatnya itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Tentu Komisi 8 punya konsentrasi yang kuat bahwa satu, penerapan hukum itu harus seberat-beratnya. Dan implementasi Undang-Undang TPKS nomor 12 2022 itu harus betul-betul. Karena kita kan ngomong, ada nggak undang-undangnya Nisma? Ada, tapi penerapannya kurang. Tapi yang penting, saya ingin koreksi Dr. Eva bahwa seharusnya ID atau apapun, konsil dan sebagainya, tidak perlu juga untuk membela anggotanya. Oh, kita sedikit dan sebagainya. Enggak. Ini soal profesionalitas bahwa pertama rekrutmen awal. Siapa yang mau jadi dokter itu adalah orang yang tahu etika kedokteran. Iya. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan sebuah daerah itu hanya membutuhkan 2 orang supaya maju. Pertama intelektual yang mencerahkan. Yang kedua adalah dokter yang mengerti tentang kesehatan masyarakatnya. Jadi orang yang mau jadi dokter harus dikasih tahu soal rekrutmen awal. Yang kedua adalah soal pengawasan etik. Pengawasan etik inilah yang sebenarnya tidak perlu ada CCTV dan lain sebagainya. Dokter itu bertanggung jawab terhadap pasiennya. Tapi yang ketiga adalah soal sanksi. Saya konsil misalnya sudah memecat atau mencabut prakteknya. Itu sesuatu yang harus tegas. Bagaimana seorang yang masuk fakultas kedokteran begitu mahal, dihormati, hancur hanya karena penyimpangan seksual yang ia lakukan. Dan itu harus menjadi pelajaran siapapun, termasuk kita harus mendorong penerapan maksimal undang-undang tindakan kekerasan seksual. Kita bersusah payah di Komisi 8 agar itu jadi undang-undang, tapi penerapannya enggak. Termasuk juga tidak boleh ada celah hukum apapun yang permisif terhadap orang yang melakukan kekerasan seperti itu. Kenapa? Satu dokter yang melakukan kekerasan seperti itu akan mencoreng seluruh nilai kemanusiaan dan etika kedokteran. Ada rencana manggil ID? Ya. Kita harus panggil ID. Karena ID bagaimanapun tetap menjadi semacam guidance bagi dokter-dokter untuk tetap satu padu bahwa profesi kedokteran bukan soal finansial, bukan hanya soal ketenaran, tetapi soal etika dan kemanusiaan. Ya, mungkin saya karena tadi saya disinggung sama Kang Maman ya. Jadi yang saya maksud di sini bukan karena jumlah kita sedikit terus kita bisa melakukan tindakan amoral. Bukan itu maksud saya pakai Pak Kang Maman. Maksud saya di sini kenapa bisa terjadi hal ini, orang-orang sakit ini bisa mempunyai kesempatan melakukan pelecehan terhadap pasien. Karena jumlah sedikit ini maksud saya bukan dokternya sedikit, tenaga medisnya. Andaikan ya, karena kalau misalnya mau tapi itu tidak jadi pembenaran, Dr. Eva. Bukan. Jadi yang saya katakan bahwa pengawasan itu harus dimulai dari perekrutan awal. Anda jadi dokter, Anda jadi perawat dan sebagainya. Ini loh tugas besar Anda. Yang kedua adalah bagaimana caranya mereka itu betul-betul profesional sehingga ada pengawasan etik. Berbeda loh. Seorang ini Mbak Linda misalnya konsen bagaimana ustadz atau kiai yang melakukan kekerasan itu, kita dorong bahwa tidak ada orang yang merasa suci boleh melakukan kekerasan atas nama senioritas, atas nama dia bos, pejabat dan sebagainya. Kekerasan itu harus dihentikan oleh siapapun kepada siapapun dan atas nama apapun. Betul Kang Maman. Jadi kami yang menjadi dokter itu pertama kita sumpah dulu kepada Allah. Kedua, kita ada pendidikan etik. Seorang dokter itu harus menjunjung etik, integritas dan profesional. Dan ini kira-kira kenapa terjadi yang 3 kasus yang sekarang mencuat? itu kembali ke moral masing-masing. Itu moral masing-masing yang tidak bisa orang lain itu sekarang gini pakai. Ini orang kelainan. Dengan kepintarannya dia sebagai dokter, dia bisa menyembunyikan perilakunya, bahkan istrinya aja bisa tidak tahu. Apalagi kita yang di luar gitu loh. Jadi ini kalau yang kasus seperti ini, kelainan seks ini kembali ke dirinya. Nah menghadapi orang-orang pintar tapi jahat ini, sistem yang diperkuat. Nah tadi saya bilang nakes itu tujuannya apa? Kalau ada perawat mendamping di situ, orang jahat ini tidak akan melakukan. Ini kita mencegah orang-orang yang seperti ini Pak Oke, Kang berarti Maman. karena kekurangan tenaga medis. Iya, kita sendiri Pak Kang Maman, itulah ID. Kalau kita dulu ya Kang Maman dengan adanya ID diberi kewenangan oleh pemerintah memberikan rekomendasi untuk praktek, kita kalau ada salah dicabut.
nih kita melanggar etik, misalnya pelecehan, kita misalnya menyebabkan kematian, kelalaian menyebabkan kematian, kita dipanggil ID, kita dicabut surat registrasi, kita nggak bisa praktek. Kalau sekarang kewenangan ID sudah diamputasi oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. ID itu seperti paguyuban, mau ngomong, oh pas kamu nakal, ya nggak bisa. Gue bukan anggota lu, gue pindah ke sana, gue pindah ke sini. Itu makanya saya berharap ID dikembalikan lagi Dokter Maki, sebagai melindungi masyarakat. Itu yang kami perjuangkan selama ini adalah untuk masyarakat, bukan untuk dokter. Karena saya Pak Kang Maman, saya juga dokter. Saya dokter, tapi anak saya bukan dokter. Saudara saya bukan dokter, jutaan orang di belakang saya bukan dokter yang harus saya lindungi, yang kami lindungi bersama-sama. Perjuangan untuk masyarakat, Dokter Maki, untuk pasien. ketika dipanggil bukan diri sendiri, bukan profesi. Saya ke Dokter Maki. Dokter Maki, apakah ketika dipanggil oleh DPR, ini memilih untuk buang body? Oh sorry, bukan alasan kita lagi. Atau akan dengan gentle gagah berani datang ke DPR? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi.